dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat produk pangan yaitu odading dengan penambahan BTP yaitu soda kue dan baking powder. Perkenalkan, nama saya Satrio Aji Wicaksono dengan NIM 51. Saya Tia Faranisa dengan NIM 66. Saya Anindya Rohidi dengan NIM 33. Saya Rauki Indrani dengan NIM 13. Saya Albertus Muskori dengan NIM 04. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan, seperti pewarna, pengawet, penyedap rasa, pengembang, dan lain-lain. Penggunaan BTP diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Salah satu BTP yang digunakan pada pembuatan produk odading adalah baking soda. Baking soda atau natrium hidrogen karbonat adalah bubuk kristal putih, NaCO3, lebih dikenal sebagai ahli kimia natrium bikarbonat, bikarbonat soda, natrium karbonat hidrogen atau natrium karbonat asam. Baking soda bisa membentuk gelembung-gelembung gas karbon dioksida ketika bereaksi dengan bahan-bahan kue lainnya, sehingga kue atau roti yang dibuat bisa mengembang. Baking soda termasuk ke dalam golongan pengembang, acceptable daily intake atau ADI tidak terbatas, lalu batas maksimal yang digunakan adalah secukupnya atau CPBB. Baking powder memiliki nama senyawa yaitu natrium hidrogen karbonat atau sodium hydrogen carbonate, di mana baking powder ini termasuk dalam golongan pengembang atau racing agent. Pengembang atau racing agent merupakan BTP berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Baking powder merupakan bahan pengembang atau zat anorganik yang ditambahkan ke dalam adonan, bisa tunggal atau campuran, untuk menghasilkan gas CO2 membentuk inti untuk perkembangan tekstur. Berdasarkan Perka BPOM nomor 11 tahun 2019, baking powder atau yang disebut juga dengan natrium hidrogen karbonat ini memiliki berbagai macam fungsi yang dibagi menjadi beberapa fungsi golongannya, yaitu pengatur keasaman, pengembang, dan juga penstabil. Sehingga jelas bahwa fungsi baking powder pada produk yang kami buat ini yaitu odading sebagai pengembang, di mana dengan menambahkan baking powder akan dapat membuat adonan roti menjadi mengembang akibat adanya gas CO2 yang dihasilkan. Baking powder dapat melepaskan gas hingga jenuh dengan gas CO2, lalu dengan teratur melepaskan gas selama pemanggangan agar adonan mengembang sempurna, menjaga penyusutan, serta untuk menyeragamkan remah. Baking powder memiliki nilai INS sebesar 500. Berdasarkan Perka BPOM nomor 11 tahun 2019, odading dengan penambahan natrium hidrogen karbonat dengan golongan pengembang masuk ke dalam kategori pangan 07.0 produk bakery dengan batas maksimum CPPB. Kemudian, penjelasan lebih lanjut terdapat pada Perka BPOM nomor 34 tahun 2019, di mana odading masuk ke dalam kategori pangan 07.1.1.2 roti soda. Baking powder memiliki nilai ADI, yaitu not limit. Yang pertama adalah alat, yaitu ada nampan, sendok, piring, wadah untuk mengaduk, mangkok, gelas, dan juga timbangan. Yang kedua yaitu bahan yang digunakan dalam membuat odading, yaitu 280 gram tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, 1 butir telur, 110 gram susu cair, 20 ml minyak, 4,5 sendok makan gula, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan susu bubuk, dan minyak goreng secukupnya. Campurkan susu cair, gula, dan telur, lalu aduk hingga gula larut, kemudian tambahkan minyak. Campurkan tepung terigu, garam, baking soda, baking powder, susu bubuk, aduk. Tambahkan bahan cair, lalu aduk menggunakan sumpit hingga menjadi adonan. Uleni adonan menggunakan tangan hingga permukaannya halus, tetapi tidak perlu sampai kalis, lalu istirahatkan 2 jam di suhu ruang. Dengan tutup cling wrap atau lap bersih, kemudian simpan semalaman di dalam lemari es. Setelah itu, pipihkan adonan menggunakan gelas yang telah dilumuri minyak dan potong-potong adonan menjadi bagian yang lebih kecil. Panaskan minyak dengan api sedang, lalu masukkan odading, kemudian aduk-aduk supaya mengembang dan goreng, hingga coklat keemasan. Lalu tiriskan
odading siap untuk disajikan. Natrium karbonat juga dikenal sebagai soda kue dan soda abu atau Na2CO3 adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Natrium karbonat murni berwarna putih, bubuk tanpa warna yang menyerap embun dari udara, punya rasa alkalin atau pahit dan membentuk larutan alkali yang kuat. Dapat digunakan sebagai tambahan pangan, yaitu pengatur keasaman, anti lengket pada kue, pengembang, dan penstabil. Natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat disebut juga sebagai baking powder adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3 dalam penyebutannya. Kerap disingkat menjadi biknat atau bikrep. Senyawa ini termasuk kelompok garam yang berupa kristal dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat larut dalam air. Senyawa ini digunakan dalam roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Juga dapat bereaksi ketika adanya pemanasan saat dimasak dan saat penambahan zat asam. Pengaruh BTP terhadap karakteristik organoleptik produk. Warna yang terlihat pada odading dengan penambahan BTP yaitu coklat merata. Penampakan yang terlihat pada odading dengan penambahan BTP yaitu mengembang dan membentuk persegi panjang. Aroma yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP cenderung normal atau netral. Rasa yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP yaitu tawar sedikit manis dan tidak ada rasa adonan. Tekstur yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP yaitu lebih garing dan kopong. Apabila dibandingkan dengan kontrol, warna yang dihasilkan kontrol yaitu coklat tidak terlalu merata, sedangkan warna yang terlihat pada odading dengan penambahan BTP yaitu coklat merata. Apabila dibandingkan dengan kontrol, penampakan yang dihasilkan kontrol yaitu tidak terlalu mengembang, sedangkan penampakan yang terlihat pada odading dengan penambahan BTP yaitu mengembang dan membentuk persegi panjang. Aroma yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP atau tanpa penambahan BTP cenderung sama yaitu normal atau netral. Apabila dibandingkan dengan kontrol, rasa yang dihasilkan kontrol yaitu masih terasa sedikit terasa adonan, sedangkan rasa yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP yaitu tawar sedikit manis dan tidak ada rasa adonan. Apabila dibandingkan dengan kontrol, tekstur yang dihasilkan kontrol yaitu sedikit garing dan tidak terlalu kopong, sedangkan tekstur yang dihasilkan pada odading dengan penambahan BTP yaitu lebih garing dan kopong. Penambahan BTP baking soda dan baking powder tentunya memberikan pengaruh ke produk odading yang kelompok kami buat. Yang pertama, warna pada adonan yang diberi perlakuan BTP lebih cerah dan mengembang dibandingkan adonan yang tidak diberi penambahan BTP. Lalu, setelah adonan digoreng, odading yang diberi perlakuan BTP memiliki bentuk yang rata dan seragam, serta odading menjadi garing dan kopong. Sedangkan odading yang tidak diberi penambahan BTP memiliki bentuk yang kurang seragam, adanya bercak-bercak coklat, dan odading kurang renyah dan kurang kopong. Tentunya penambahan BTP baking powder dan baking soda ini pada pembuatan odading akan menguntungkan, karena hasil akhir odading yang diberi perlakuan BTP memiliki bentuk, warna yang lebih seragam, serta odading akan memiliki tekstur renyah dan kopong. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin menggunakan BTP pengembang, yaitu yang pertama, penggunaan BTP pengembang hanya digunakan apabila dalam pembuatan produk diperlukan. Kemudian, penggunaan BTP pengembang harus sesuai kebutuhan, jangan melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Perka BPOM nomor 11 tahun 2019. Lalu, BTP dapat digunakan jika diizinkan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, gunakan sediaan BTP pengembang yang telah memiliki nomor izin edar. Kemudian, baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai petunjuk label sediaan BTP. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.